Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Salomita Sanggita Dewi dengan NIM 2417051002 dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal karma pala. Soal yang pertama, berikan contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Contoh hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang siswa yang rajin belajar, jujur saat ujian, dan membantu teman-temannya memahami pelajaran, akhirnya mendapatkan nilai yang baik dan kepercayaan dari guru serta teman. Ia kemudian memperoleh beasiswa dan berhasil meraih cita-citanya. Kini menunjukkan bahwa tindakan positif membawa hasil yang positif. Strategi untuk meningkatkan keyakinan terhadap hukum karma pala yaitu mempelajari kisah dalam kitab suci, bergabung dengan komunitas spiritual, serta melatih diri menjalankan dharma secara konsisten. Dengan kesabaran dan keikhlasan, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari tindakan sendiri. Soal yang kedua, jelaskan dan beri contoh tahap-tahapan Astanga Yoga. Tahapan yang pertama itu yama, pengendalian diri sosial, contohnya tidak menyakiti dan berkata jujur. Tahapan yang kedua itu niyama, disiplin pribadi, contohnya menjaga kebersihan dan membaca kitab suci. Selanjutnya asana, posisi tubuh seperti duduk bersila untuk meditasi. Pranayama, pengaturan nafas untuk menenangkan pikiran. Pratyahara, menahan panca indera dari godaan duniawi. Dharana, memusatkan pikiran pada satu objek. Dhyana, meditasi yang mendalam. Dan puncaknya adalah semedi, penyatuan jiwa dengan Tuhan. Praktik ini menuntun manusia pada kehidupan yang lebih sadar, damai, dan spiritual. Soal yang ketiga, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dapat dilakukan melalui tindakan yang sederhana namun bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa yang melihat temannya tertuduh mencuri, tetapi ia tahu siapa pelaku sebenarnya. Dengan keberanian ia berkata jujur kepada guru meskipun beresiko dikucilkan. Tindakannya ini menunjukkan kasih kepada temannya yang tak bersalah dan keteguhan pada kebenaran. Soal yang keempat, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, suatu kali saat masih di bangku sekolah, saya pernah mencontek saat ulangan karena tidak belajar dengan baik. Awalnya saya merasa aman karena guru tidak mengetahuinya dan nilai saya pun tinggi, namun lama-kelamaan saya merasa gelisah dan dihantui rasa bersalah. Saya sadar bahwa nilai itu tidak mencerminkan usaha saya yang sebenarnya. Rasa bersalah itu membuat saya tidak tenang dan akhirnya saya mengakui kesalahan saya kepada guru. Meskipun saya harus menerima konsekuensinya, hati saya jauh lebih tenang dari pengalaman itu. Saya belajar bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Perbuatan salah sekecil apapun tetap akan membawa akibat. Sejak itu saya berusaha hidup lebih jujur dan bertanggung jawab. Soal yang kelima, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra, jelaskan masing-masing tahap tersebut. Tahap yang pertama itu cuci muka, tangan, kaki atau mandi untuk membersihkan tubuh dan menyegarkan diri. Gunakan alas duduk seperti kain, tikar atau selimut untuk kenyamanan dan menjaga energi.
Duduk tegak, punggung lurus, tangan rileks di pangkuan. Pejamkan mata, tenangkan pikiran beberapa detik. Ucapkan mantra untuk memusatkan pikiran dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Soal yang keenam, mengapa Awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Awatara Dewa Wisnu dominan karena dia turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan menjaga keseimbangan dunia dengan mengatasi kekuatan buruk dan ketidakadilan di setiap zaman. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berperan seperti Awatara dengan menjadi agen perubahan positif, seperti berani melawan keburukan, berlaku jujur, setia pada kewajiban, dan mengajarkan kasih sayang serta kebijaksanaan. Soal selanjutnya, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut, badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Surya Namaskar melibatkan serangkaian gerakan tubuh yang dilakukan dengan koordinasi nafas. Pranayama membantu mengatur nafas. Selama gerakan ini menenangkan pikiran dan meningkatkan energi dalam tubuh. Salah satu pranayama yang cocok adalah nadi Sodana, pernapasan lubang hidung bergantian yang menyeimbangkan energi dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rangkaian yoga Surya Namaskar. Pertama itu Pranamasana, berdiri tegak dengan tangan disatukan di depan dada. Yang kedua, Hasta Uttanasana, angkat tangan ke atas, membengkokkan tubuh. Yang ketiga, Padahastana, membungkuk ke depan, tangan menyentuh lantai. Yang keempat, Aswasancalana, langkahkan satu kaki ke belakang. Yang kelima, Dandasana, tubuh dalam posisi plank. Yang keenam, ada Astanga Namaskara, turunkan tubuh ke lantai dengan 8 titik sentuhan. Yang ketujuh, ada Bhujangasana, angkat dada ke atas seperti ular kobra. Yang kedelapan, ada Adho Mukha Svanasana, tubuh membentuk segitiga terbalik. Yang kesembilan, ada Aswa Sancalanasana, langkahkan kaki ke depan. Yang ke-10 ada Padahastana, membungkuk kembali ke depan. Ke-11 ada Hasta Uttanasana, angkat tangan ke atas. Yang terakhir ada Pranamasana, kembali berdiri tegak. Makna Surya Namaskar. Surya Namaskar adalah bentuk penghormatan kepada matahari, sumber kehidupan dan energi. Gerakan ini menyelaraskan tubuh, nafas, dan pikiran, serta memperkuat tubuh secara fisik dan mental. Soal yang ke-8, ini Sang Yang Widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan menurut ajaran agama Hindu bersifat Vyapi Vyapaka, yaitu ada di mana-mana. Kehadiran Tuhan dapat kita rasakan melalui keajaiban alam semesta, seperti keteraturan dan keindahan ciptaannya, dari matahari yang terbit hingga alam yang berjalan dengan harmonis. Selain itu, keajaiban tubuh manusia dan interaksi kehidupan menunjukkan bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dalam momen meditasi atau ibadah, kita juga merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui ketenangan batin. Yang ke-9, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala dapat dilakukan dengan tindakan jujur dan tulus. Misalnya, seorang siswa yang memilih untuk tidak mencontek meski ada godaan, atau seorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan penuh kasih akan mendatangkan
hasil positif sesuai hukum karma, menciptakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Soal yang terakhir, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Yoga asana penting untuk meditasi karena asana membantu menyiapkan tubuh agar lebih nyaman dan stabil selama meditasi. Dengan melakukan asana, tubuh menjadi lebih lentur, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga kita bisa duduk dalam posisi meditasi untuk waktu yang lama tanpa merasa sakit atau terganggu. Sekian penyampaian pembahasan soal karma pala dari saya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.